Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika Wahyudiono, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, serta rekan-rekan sekalian yang menonton video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga dapat menonton video presentasi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai penyusunan laporan keuangan terkait pajak. Adapun anggota kami dengan nama Frida Maulida Makfiro, NIM 21231921, Hana Fauzia Rahma dengan NIM 21231933, Della Aprilia dengan NIM 21231947, dan saya pribadi Dinda Nurdiana 21231963, di mana saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dengan cuplikan video kali ini. Selamat menonton, enjoy! Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya ada pun daftar pembahasan dari video cuplikan kali ini. Yang pertama, kriteria pengakuan dan pengukuran pajak dalam laporan keuangan. Kedua, pengaruh pajak terhadap struktur laporan keuangan. Ketiga, konsistensi pelaporan pajak dan keuangan. Keempat, auditor dan peran dalam penilaian pajak. Kelima, pemahaman atas catatan kaki laporan keuangan terkait pajak. Keenam, kasus dan solusi, dan yang diakhiri dengan kesimpulan. Baik, selanjutnya mari kita seksama menonton tayangan video yang akan dipresentasikan oleh kelompok kita. Stay tune! Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah keuangan terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: 1. Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian tersebut mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2. Kejadian atau peristiwa mempunyai nilai atau yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kriteria pengukuran pajak dalam laporan keuangan mempunyai beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengukur posisi pajak. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengukur setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan kerusakan. 2. Merekonsiliasi akun pajak penghasilan. Langkah berikutnya adalah menentukan akun pajak terkait dalam laporan posisi keuangan. Beberapa akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan terkait dengan piutang pajak, penghasilan hutang, pajak penghasilan, dan kewajiban atau aset pajak tangguhan. 3. Menghitung total beban pajak dan mengalokasikan pada laporan laba rugi. Pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas beban pajak merupakan penjumlahan beban pajak saat ini dan beban pajak tangguhan. Perusahaan harus menghitung total beban pajak dan mengalokasikan pada laporan laba rugi pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas. 4. Mempersiapkan rekonsiliasi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dapat dihitung dengan membagi total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak dan rekonsiliasi tarif berguna untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan aturan perpajakan. 5. Menggunakan PSAK 46. PSAK 46 mengatur pelakuan akuntansi untuk penghasilan pajak tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam posisi laporan keuangan, transaksi, dan pengakuan aset pajak tangguhan. 6. Menggunakan aplikasi online untuk mengelola penghasilan pajak. Aplikasi online seperti online pajak dapat berikut merupakan kriteria pengukuran dan pengakuan pajak dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. 1.
Pajak ini dua pajak tangguhan. Pajak tangguhan dibagi menjadi dua, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. B. Pengaruh pajak terhadap struktur laporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya disajikan dalam bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Berikut adalah pengaruh pajak terhadap laporan keuangan yang terstruktur. 1. Pencantuman beban pajak. Beban pajak merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan. Beban pajak dicantumkan dalam laporan laba rugi sebagai pos terpisah dan tidak termasuk ke dalam beban usaha. 2. Pencantuman catatan atas laporan keuangan. Pencantuman aset dan liabilitas pajak dalam laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mencerminkan kewajiban pajak perusahaan secara wajar. Hal ini diatur dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 46 Pajak Penghasilan. Dalam penyajian laporan keuangannya, aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara terpisah dalam neraca. Aset pajak tangguhan disajikan di bawah aset tidak lancar, sedangkan liabilitas pajak tangguhan disajikan di bawah liabilitas jangka panjang. 3. Pencantuman aktiva dan liabilitas pajak. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan dan penjelasan atas pos-pos dalam laporan keuangan. CALK membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami dengan lebih baik posisi keuangan, kriteria keuangan, dan arus kas entitas pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan konsistensi pelaporan pajak dan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan tepat dan cermat. Sebuah laporan keuangan ada pertanggungjawabannya yang diserahkan secara mutlak kepada manajer keuangan. Selanjutnya, mempresentasikan laporan keuangan tersebut kepada pemilik usaha atau atasan dan pemangku kepentingan lain. Hal ini biasanya dilakukan saat evaluasi kinerja perusahaan. Untuk menjadi perhatian, informasi dalam laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pemilik atau manajemen, melalui juga beberapa pihak yang ditunjukkan untuk dapat menggunakannya. Selanjutnya ada pula fungsi dibuatnya laporan keuangan. Jadi yang pertama memberikan informasi yang terpercaya, yang kedua memberikan informasi sumber kekayaan, yang ketiga menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, yang keempat memberikan informasi perubahan aset dan kewajiban, yang kelima menilai kondisi usaha, yang keenam sebagai bahan evaluasi kinerja pekerjaan, yang ketujuh mengungkapkan informasi relevan laporan, yang kedelapan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya macam-macam laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan neraca, laporan arus kas. Dan yang tertera di PPT tersebut menjelaskan tentang Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah memperkenalkan aplikasi baru yang disebut Standarisasi Informasi Laporan Keuangan. Aplikasi tersebut memiliki fitur baru dan menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak secara daring melalui DJP online. Selanjutnya ada langkah pelaporan. Jadi yang pertama mempersiapkan laporan keuangan yang telah melalui proses. Yang kedua mengunduh formulir, yang ketiga memetakan akun laporan, yang keempat validasi formulir pelaporan, yang kelima pembentukan pelaporan. Selanjutnya ada auditor dan peran penilaian pajak. Yang pertama auditor independen atau eksternal, auditor internal, auditor pemerintahan, auditor forensik, dan auditor sistem informasi. Menurut data pada tahun 2016 sampai 2020, penerimaan pajak dari PPh pasal 21 mengalami kenaikan tiap tahun kecuali pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19.
Pada tahun 2016, penerimaan pajak sebesar 109.640,85 miliar dan meningkat menjadi 117.761,79 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi 134.910,23 miliar dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 148.502,31 miliar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 9.151,04 miliar. Selain itu terjadi peningkatan setoran atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pesangon sebesar 12,53%. Hal ini menunjukkan adanya pemutusan hubungan kerja yang meningkat dalam hal ini. Tekanan terbesar penerimaan pajak PPh pasal 21 terjadi di sektor industri, pengelola administrasi, dan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak COVID-19, termasuk memberikan insentif dalam hal PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dari April hingga Desember 2020. Karyawan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan juga akan mendapatkan insentif tersebut. Selanjutnya ada auditor dan peran penilaian pajak. Yang pertama, auditor independen atau eksternal, auditor internal, auditor pemerintahan, auditor forensik, dan auditor sistem informasi. Selanjutnya, peran penting dan tanggung jawab auditor oleh mutlak dan manajer. Jadi yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan, verifikasi kepatuhan, penilaian risiko, evaluasi pengendalian internal, independen oleh objektivitas, dokumentasi, komunikasi, rekomendasi, tindak lanjut, pendidikan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Maulidia Makfiroh dengan NIM 21231921. Saya di sini akan menjelaskan materi catatan kaki laporan keuangan. Catatan kaki laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang menjelaskan kondisi keuangan dan bisnis perusahaan yang telah disajikan secara lengkap dalam catatan kaki laporan keuangan. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Xu Fernando Tam dan Shang 2020. Catatan kaki laporan keuangan memberikan informasi tambahan pada laporan keuangan yang dapat membantu penggunanya memahami kondisi keuangan dan bisnis perusahaan secara lebih rinci. Pemahaman atas catatan kaki laporan keuangan terkait pajak merupakan aspek penting dalam analisis keuangan perusahaan. Catatan kaki ini berfungsi untuk memberikan konteks, rincian, dan transparansi lebih lanjut, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi keuangan secara lebih mendalam dan akurat. Berikut adalah beberapa elemen yang biasanya ditemukan dalam catatan kaki laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Yang kedua, penjelasan item spesifik. Yang ketiga, pengungkapan risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, transaksi dan hubungan pihak berelasi. Yang kelima, kejadian setelah periode pelaporan. Yang keenam, komitmen dan kontingensi. Yang ketujuh, rekonsiliasi dan penyesuaian. Catatan kaki laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan, membantu pengguna laporan keuangan, termasuk investor, kreditur, dan regulator, membuat keputusan yang lebih terinformasi. Sebelumnya, saya Dinda Nurdiana Dewi dengan NIM 21231963 akan menjelaskan mengenai kasus dan solusi. Adapun kasus yang pertama yakni BPKP selesaikan audit waskita karya terbukti manipulasi laporan keuangan. Perlu diketahui, BPKP menerima penugasan audit laporan keuangan waskita karya pada pertengahan 2023 lalu. Dugaan awalnya adanya manipulasi laporan keuangan mulai periode 2016. Deputi Investigasi BPKP Agustina Arumsari mengungkap, hasil investasi laporan keuangan waskita sudah disetor ke Kementerian BUMN pada pertengahan Desember 2023. Menindaklanjuti hal itu, BPKP pun akan segera melakukan audit keuangan perusahaan berkode saham WSKTK itu.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menyebut, ada potensi markup laporan keuangan Waskita Karya. Mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan, ada beberapa bagian yang tidak ditemukan tidak wajar, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyinyalir dugaan rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk sudah dilakukan sejak lama. Dengan hal tersebut, adanya solusi dari kasus yang pertama, yakni dalam mengatasi hal itu dapat diimplementasikan seperti peningkatan pengawasan. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa pemberlakuan pengawasan yang ketat terhadap profesi keuangan pada sektor yang berwenang, adapun pelaksanaan audit internal yang menyeluruh untuk menilai sejauh mana rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk tersebut. Yang selanjutnya diadakannya koordinasi dengan Kementerian BUMN dan KPK sebagai tindak lanjut, di mana pada dasarnya penegakan hukum harus terus terkonsolidasi guna memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, termasuk pemberian sanksi yang terbukti bersalah. Dengan itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit sebagai pencegah terjadinya penyelewengan di masa depan. Atas adanya kejadian telah disebutkan, diharapkan penguatan regulasi makin jelas dan ketat terhadap kesinambungan lingkup di dalamnya. Selanjutnya yakni kasus yang kedua, BPK temukan indikasi pidana di laporan keuangan Indofarma. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi pidana dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang merugikan negara dengan total 371,83 miliar. Diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya 2020 sampai dengan 2023, hal ini disebabkan adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meskipun tidak berdampak secara langsung pada operasional perseroan. Akan tetapi, perseroan harus berkoordinasi dengan tim pengurus yang ditunjuk pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam keterbukaan informasi saat ini. Perseroan belum memiliki kecukupan dana operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan. Imbuh bos Indofarma tersebut. Terkait indikasi penipuan atau fraud, Indofarma mengembalikannya pada audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan hal ini terdapat solusi yang tepat ialah dalam menindaklanjuti atas permasalahan yang disebutkan ialah dengan adanya pengusutan hukum. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung perlu melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam indikasi korupsi tersebut. Adapun upaya pemulihan aset yang hilang harus dilakukan secara efisien sebagai pengembalian kerugian negara. Sebagaimana PT Indofarma Tbk harus melakukan reformasi tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, perlunya memberikan edukasi dan pelatihan kepada manajemen dan staf tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Dengan itu akan berdampak signifikan baik secara hukum maupun reputasi yang mana dapat menghindarkan dari sanksi hukum, kehilangan reputasi, kerugian finansial, serta demoralisasi karyawan. Penting bagi perusahaan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis guna menghindari akibat-akibat negatif tersebut. Kasus yang ketiga yakni Polres Pesawaran mengungkap kasus korupsi keuangan Desa Sukajaya Lempasing tahun anggaran 2022. Unit Tipikor Satreskrim Polres Pesawaran telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun anggaran 2022, kasus ini melibatkan Kepala Desa Sukajaya Lempasing yang menjabat pada tahun tersebut, yang dimana AZ laki-laki berusia 56 tahun dan beralamatkan di Dusun Sukabumi, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
yang dimana rekening koran kas desa atas nama Desa Sukajaya Lempasing di Bank Lampung juga turut diamankan. Adapun solusi dari kasus tersebut yakni hal yang perlu disalurkan dalam mengurangi tindak permasalahan tersebut yakni dengan melakukan proses hukum terhadap yang terlibat sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pula mengupayakan pemulihan aset negara yang hilang akibat ulah kepala desa Sukajaya Lempasing kurang bertanggung jawab. Atas hal tersebut, adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan desa perlu lebih diimplementasikan lebih signifikan. Selain itu, memperkuat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten dan lembaga terkait lainnya untuk mencegah korupsi yang berkelanjutan. Dan terakhir ialah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Transformasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem kejelasan terhadap keuangan desa serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Saya Frida Maulidia Mafiro, NIM 21231921. Saya di sini akan menjelaskan kasus 4. Operasi pemberantasan korupsi yang digelar oleh Kejaksaan Agung telah membuka kasus besar terkait dugaan korupsi dalam perdagangan komoditas timah. Kasus ini tidak hanya mengungkap praktik korupsi yang melibatkan perusahaan, tetapi juga menyoroti keterlibatan penyelenggara negara dalam praktik korupsi tersebut. Beberapa perusahaan lain seperti PT Tinindo Interdosa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Revinen Bangkatin juga terlibat dalam praktik korupsi ini. Kerugian negara sebesar 271 triliun menjadi bukti nyata akan dampak buruk dan praktik korupsi ini. Langkah yang diambil Kejaksaan Agung tidak hanya terbatas pada penuntutan terhadap pelaku korupsi langsung. Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan dan kompleksitas korupsi ini yang melibatkan berbagai pihak. Kasus korupsi dalam perdagangan komoditas timah ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil. Selanjutnya, solusi kasus 4. Solusi komprehensif dan multisektoral yang diperlukan dalam hal ini ialah memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan tidak hanya berfokus pada pemain kecil tetapi juga pemain utama yang mendapat keuntungan dari korupsi. Selanjutnya, perlu peningkatan transparansi dalam proses pengadaan dan memungkinkan praktik korupsi, termasuk pemberian izin usaha pertambangan dan kerjasama dengan pihak swasta. Adapun pengalokasian dana juga pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan ilegal, serta menerapkan sanksi yang berat dan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya meningkatkan generasi muda sadar pada kerugian lebih lanjut bagi negara dan lingkungan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kasus 5. PT Telkom Indonesia Tbk mengatakan siap mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan terkait penyidikan penggandaan barang dan jasa fiktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Vice President Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung upaya penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah ditangani KPK. Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut temuan dari manajemen dari hasil audit internal yang telah dilakukan perusahaan. Andri mengungkapkan manajemen Telkom berkomitmen untuk menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan. Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut temuan manajemen dari hasil audit yang telah dilakukan perusahaan. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor PT Telkom di kawasan Telkom Hub Gedung Telkom Landmark Tower di Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Mampang Prapatan, dan Menara MT Haryono, Jakarta Selatan, terkait dugaan korupsi proyek penggandaan barang dan jasa fiktif. Solusinya yaitu hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan solusi yang baik serta berkesinambungan, yakni dengan keselarasan Telkom Indonesia melakukan audit internal yang menjadi titik penyelidikan oleh KPK. Pada kejadian ini yang perlu ditekankan guna kesinambungan pun yakni upaya dari KPK sendiri dalam membersihkan praktik korupsi BUMN dan menunjukkan komitmen untuk transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Perlunya manajemen Telkom harus berkomitmen secara kooperatif mengikuti proses hukum yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah proaktif mengidentifikasi serta melaporkan adanya ketidakberesan. Diharapkan kejadian ini juga senantiasa menjadi integritas penerapan praktik tata kelola yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan. Penyusunan laporan keuangan terkait pajak merupakan proses yang penting dan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbedaan antara prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Melalui penyesuaian fiskal yang tepat, pengakuan pajak tangguhan, serta dokumentasi yang akurat, perusahaan dapat memastikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Penggunaan teknologi dan sistem informasi akuntansi modern juga membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam penyusunan laporan ini. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi, tetapi juga dapat mengelola keuangan secara lebih efektif dan strategis. Terima kasih. Baik rekan-rekan, kita telah masuk ke penghujung sesi presentasi, di mana tadi saya sudah menjelaskan tentang 3P dalam presentasi. Yang pertama adalah prepare, yang kedua adalah praktis, dan yang ketiga adalah perform. Besar harapan saya agar teman-teman semua dapat mempraktekkan ilmu presentasi ini. Karena sekali lagi yang namanya presentasi harus kita praktekkan. Kalau tidak, itu menjadi ilmu yang sia-sia saja. Robert Brown pernah berkata, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change your life. Apabila kamu bisa berbicara, kamu bisa mempengaruhi. Dan apabila kamu bisa mempengaruhi, di sana kamu bisa mengubah hidup kamu. So, kunci untuk mempengaruhi audiens ialah dengan kita bisa public speaking saat presentasi. Selamat berlatih, because practice make progress. Thank you, saya Dinda Nurjana Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.